selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini kita mulai belajar tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Kita masuk pada subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan memberitahukan kepada anak-anak bahwa pada tema 7 subtema 1 ini kita belajar mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Baik anak-anak, kita masuk pada materi berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui faktor terjadinya keberagaman budaya di Indonesia. Jadi, faktor terjadinya keberagaman budaya di Indonesia, yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Yang kedua, beragamnya suku, bangsa, dan ras. Yang ketiga, pengaruh budaya asing atau budaya luar. Penjelasan secara detailnya, anak-anak bisa membuka buku tematik 5G, halaman 21 dan 22. Baik anak-anak, Ibu lanjut. Yang kedua, kita belajar tentang karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Anak-anak, setiap daerah di Indonesia memiliki karakter, bahasa, dan adat yang berbeda. Sebagai seorang yang cinta tanah air dan penggila traveler, mengenal karakter masyarakat setempat merupakan hal penting agar kalian bisa membaur dan harmonis dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah lain. Contohnya, karakter orang-orang Jawa. Secara umum, suku Jawa diidentikan dengan berbagai sikap sopan, segan, menyembunyikan perasaan, serta menjaga etika berbicara, baik secara isi dan bahasa, perkataan maupun objek yang diajak bicara. Dalam bahasa pun, Jawa memiliki bahasa yang bertingkat, mulai dari bahasa Jawa kasar, halus hingga sangat halus, dan disesuaikan dengan objek yang diajak bicara. Anak-anak, ciri khas seorang yang bersuku Jawa adalah menunggu dipersilakan untuk mencicipi, bahkan terkadang sikap sungkan mampu melawan kehendak atau keinginan hati. Namun, sebenarnya masyarakat Jawa pun masih bisa dibagi lagi berdasarkan wilayahnya, seperti perbedaan karakter orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Orang Jawa Timur cenderung lebih keras dan spontan, sedangkan orang Jawa Tengah cenderung lebih lembut. Jadi anak-anak, karakteristik kita itu berbeda-beda. Anak-anak, silakan membaca materi lanjutan pada buku tematik halaman 28 tentang karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Berikut, kita akan belajar tentang sikap menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sikap kita dalam menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda dengan kita. Yang kedua, mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa. Yang keempat, tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. Anak-anak, dalam hal ini kita harus selalu menghargai perbedaan, menghargai keragaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks narasi. Pada semester 1 kelas 5, kita telah belajar tentang teks narasi,
contoh teks narasi, serta struktur-struktur dalam teks narasi. Hari ini kita akan belajar kembali tentang teks narasi. Yang Ibu harapkan anak-anak tidak lupa apa itu teks narasi. Baik anak-anak, Ibu langsung saja. Narasi adalah sebuah teks yang berisi runtutan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Teks narasi dapat berupa rangkaian peristiwa dalam urutan kronologis atau kisah dengan kilas balik atau beberapa garis waktu. Anak-anak, kita kembali mengenal tentang struktur teks narasi. Struktur teks narasi yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, yang ketiga, resolusi, dan yang keempat, koda. Anak-anak, Ibu harap anak-anak masih ingat tentang pengertian dari struktur-struktur teks narasi. Yang berikut, kita akan belajar tentang ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi yang pertama, teks narasi memiliki ciri-ciri antara lain, teks narasi berisi peristiwa baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Yang kedua, teks narasi terdiri atas beberapa paragraf yang tiap-tiap paragraf menitik beratkan pada perbuatan atau peristiwa sehingga berusaha untuk menampilkan apa yang terjadi. Yang berikut, teks narasi disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu yang di dalamnya terdapat konflik agar menarik. Yang terakhir, pada salah satu jenis teks narasi terdapat unsur amanat di dalamnya. Jadi anak-anak, hampir setiap teks itu pada akhirnya berisikan amanat atau pesan untuk para pembaca. Setelah kita mengenal tentang ciri-ciri teks narasi, berikut kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Anak-anakku yang terkasih, pada kelas 4 kemarin, pada kelas 4 kita telah belajar dan kita telah mengenal tentang benda padat, cair, dan gas. Dan pada hari ini kita belajar kembali tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Anak-anak, pada dasarnya benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki wujud padat, cair, dan gas. Masing-masing fase benda memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Benda padat, benda cair, dan gas memiliki sifat-sifat khas. Yang berikut, contoh benda padat di sekitar kita adalah batu, kayu, besi, beton, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh benda cair yang ada di sekitar kita antara lain air, bensin, madu, minyak goreng, dan lain-lain. Dan contoh benda-benda dalam fase gas di sekitar kita adalah udara, asap knalpot, freon, nitrogen, dan lain-lain. Anak-anak, banyak sekali benda-benda padat, benda cair, dan benda gas yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa disadari, kita mengalami semua hal-hal itu. Yang berikut, sifat-sifat zat padat. Benda padat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sifat benda padat bentuknya tetap, tidak bergantung bentuk wadahnya. Volumenya tetap, molekul-molekulnya beraturan dan sangat rapat. Molekul-molekulnya tidak dapat bergerak bebas, tidak dapat mengalir, dan tidak dapat dimampatkan. Ini merupakan sifat-sifat zat padat. Sedangkan berikut sifat-sifat zat cair.
Benda cair mempunyai sifat-sifat. Baik anak-anak, Ibu ulangi. Yang pertama, sifat-sifat zat cair atau benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah bergantung bentuk wadahnya. Yang berikut, volumenya tetap. Molekul-molekulnya tidak beraturan dan agak berjauhan. Molekul-molekulnya dapat bergerak bebas, dapat mengalir dengan mudah dan sulit dimampatkan. Contohnya seperti air, bensin. Air ketika kita mengisi dalam botol, dia akan berbentuk seperti botol, mengikuti bentuk wadahnya. Begitupun jika kita mengisi air di dalam kom. Sedangkan sifat-sifat benda padat tadi yang kita lihat, bentuk tidak berubah sesuai bentuk wadahnya. Itu bentuknya tetap seperti kayu, beton, dan benda-benda padat lainnya. Berikut sifat-sifat gas atau sifat-sifat benda gas. Benda dalam fase gas memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya tidak tetap, memenuhi ruang wadah yang tersedia. Volumenya berubah-ubah, molekul-molekulnya tidak beraturan dan sangat berjauhan. Molekul-molekulnya dapat bergerak sangat bebas, dapat mengalir dengan sangat mudah dan dimampatkan. Anak-anak bisa perhatikan gambar ini. Ini merupakan contoh molekul benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak bisa perhatikan. Molekul-molekul benda padat bentuknya tetap dan beraturan. Sedangkan molekul-molekul benda cair bentuknya berubah bergantung bentuk wadahnya. Sedangkan molekul-molekul gas bentuknya tidak tetap, memenuhi ruang wadah yang tersedia. Berikut perubahan wujud benda. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, ada beberapa perubahan wujud benda, yaitu dari padat ke cair, cair ke gas, atau dari cair ke padat, padat ke gas. Jadi, saling timbal balik antara benda padat, benda cair, dan benda gas pada perubahan wujudnya. Anak-anak perhatikan, untuk perubahan wujud pada panah merah merupakan perubahan wujud mencair, menyublin, dan menguap. Anak-anak coba perhatikan pada gambar ini. Kalau pada panah merah, itu dapat menyerap kalor, sedangkan membeku, mengkristal, dan mengembun itu merupakan melepaskan kalor. Baik anak-anak, kita langsung saja pada perubahan wujud benda cair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Teman-teman, sebuah benda bisa mencair karena adanya panas. Peristiwa perubahan wujud benda mencair juga sering disebut meleleh. Misalnya, saat makan es krim di hari yang panas, es krim akan lekas mencair. Kemudian, perhatikan saat mentega diletakkan di atas panci dan dengan kompor yang menyala, lama-kelamaan mentega itu menjadi cair seperti minyak. Itu merupakan contoh perubahan wujud benda mencair. Yang kedua,
Perubahan wujud benda membeku. Perubahan wujud benda membeku merupakan perubahan yang terjadi pada benda cair. Kebalikan dari mencair. Membeku merupakan perubahan benda cair menjadi benda padat. Proses membeku ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Misalnya, coba kita taruh es krim yang mulai mencair ke dalam freezer. Dalam waktu tertentu, es krim yang mencair akan kembali membeku dan jadi padat. Contoh ini juga kita lihat pada es batu yang mula-mula berupa zat cair, kemudian membeku setelah disimpan kembali di freezer yang dingin. Contoh lain perubahan wujud benda membeku adalah lilin yang meleleh dan menetes karena panas akan kembali padat saat sudah dingin. Itu merupakan penjelasan tentang perubahan wujud benda membeku. Yang ketiga, perubahan wujud benda menyublin. Menyublin merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas. Teman-teman, ini dipengaruhi oleh suhu dingin. Benda padat yang menyublin tidak mengalami perubahan pertama menjadi benda cair lebih dulu, namun langsung menjadi gas. Contohnya, perubahan wujud benda menyublin adalah kapur barus yang lama-kelamaan mengecil dan habis. Kapur ini tidak menghilang, melainkan menjadi gas tanpa mencair. Selain itu, es dan salju kering di musim dingin juga bisa menyublin. Berikut anak-anak, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh panas. Penguapan terjadi hanya di permukaan benda cair saja. Yang kelima, perubahan wujud benda mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair. Teman-teman, embun timbul ketika gas di udara mendingin dan berubah wujud menjadi embun. Contoh perubahan wujud benda mengembun bisa kita temukan pada tumbuhan seperti bunga dan rumput di pagi hari. Jadi anak-anak, pada pagi hari coba anak-anak keluar dari rumah untuk melihat tanaman yang ada di depan rumah kita. Benarkah apakah ada embun? Jika ada embun, maka itu merupakan salah satu contoh perubahan wujud benda mengembun. Yang keenam, perubahan wujud benda mengkristal. Perubahan wujud benda mengkristal adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Yang berubah adalah molekul di dalam benda cair tersebut. Namun ini berbeda dengan membeku. Meskipun sama-sama dipengaruhi oleh dingin, perubahan wujud benda mengkristal bisa juga dipengaruhi oleh perubahan senyawa dalam benda. Contoh perubahan wujud benda mengkristal di sekitar kita adalah madu. Jika kita perhatikan, di sekitar mulut botol atau wadah madu akan ada butiran-butiran gula. Butiran gula tersebut adalah contoh molekul gula yang mengkristal dari dalam madu. Begitu juga dengan gula pasir. Teman-teman, gula pasir mengkristal dari cairan air gula. Baik anak-anak, ini merupakan penjelasan Ibu tentang berbagai perubahan wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui semua materi PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPA, berikut kita akan masuk pada pelajaran IPS.
yaitu sejarah masuknya bangsa. Ibu ulangi, pada pelajaran IPS kita akan belajar tentang sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Anak-anak, selain anak-anak bisa membaca teks pada buku tematik 5G halaman 3, anak-anak, izinkanlah Ibu untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin tidak tercantum di dalam buku kalian masing-masing. Yang pertama, proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia berawal sejak bangsa Belanda membeli hasil rempah-rempah dari kota Lisabon, Portugis. Yang kedua, bangsa Belanda kemudian melakukan pelayaran ke Indonesia pada April 1595 dengan 4 buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman maupun de Keyser. Anak-anak, adapun latar belakang masuknya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Proses penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Terciptanya kebijakan Gold, Glory, dan Gospel. Yang kedua, adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam hal navigasi dan geografi. Yang ketiga, politik merkantilisme, yakni praktik dan teori ekonomi yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Yang keempat, penghentian perdagangan Asia dengan Eropa pada tahun 1453 karena hancurnya kota Konstantinopel. Yang kelima, sebuah perjalanan Marco Polo yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Imago Mundi atau Citra Dunia Dua, Milione atau Sejuta Keajaiban. Anak-anak, ini merupakan sejarah singkat dan latar belakang masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Yang berikut, kita mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa. Anak-anak, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa, antara lain seperti 1. Para pihak Eropa memiliki jiwa petualangan sehingga menyukai penjelajahan antar samudra. Yang kedua, orang-orang Timur Tengah menguasai jalur pelayaran dan pusat perdagangan. Yang ketiga, menginginkan rempah-rempah yang berasal dari tempat aslinya agar mendapatkan harga yang murah, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Yang keempat, mulai berkembangnya teknologi pengetahuan seperti peta dan kompas, sehingga memudahkan bangsa Eropa menemukan suatu tempat. Yang kelima, menyebarkan kembali agama Nasrani ke Indonesia demi melanjutkan perang salib yang pernah terjadi di masa lampau. Anak-anak juga bisa membaca pada buku tematik 5G halaman 20 yang sudah ada penjelasannya. Baik anak-anak, yang berikut kita masuk pada peristiwa-peristiwa sejarah peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Anak-anak, untuk diketahui, munculnya berbagai kaum intelektual di Indonesia memicu bangkitnya rasa nasionalisme yang begitu kuat. Keinginan rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu dari penjajahan Belanda juga semakin kuat. Keinginan tersebut bisa terlihat dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa pergerakan nasional. Peristiwa ini memiliki peran cukup besar dalam membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi ada 3 peristiwa yang memiliki peran besar dan ini menjadi tugas untuk anak-anak untuk mencari tahu
3 peristiwa yang memiliki peran besar dalam sejarah pergerakan nasional. Anak-anak juga bisa membaca materi pada buku tematik 5G kalian masing-masing pada halaman 25 sampai 27. Baik anak-anak, yang berikut kita akan masuk pada pelajaran PLSBD, yaitu menyanyikan lagu dengan ketepatan nada dan tempo. Baik anak-anak, sebelum kita menyanyikan sebuah lagu, Ibu akan menjelaskan beberapa hal. Anak-anak, di kelas 4 kemarin, kita sudah belajar mengenai nada dan tempo. Hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk mengetahui kembali tentang pengertian nada dan tempo itu sendiri. Baik anak-anak, yang pertama, nada adalah bunyi yang berurutan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Sedangkan tempo merupakan tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu saat dinyanyikan. Baik anak-anak, yang berikut kita mengenal macam-macam tempo lagu. Anak-anak, untuk diketahui dan untuk diingat kembali bahwa ada 3 dasar tempo dalam sebuah lagu, yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat. Pada 3 jenis tempo ini terdapat banyak tempo di dalamnya. Anak-anak bisa mencari dan membaca pada sumber-sumber lainnya. Yang pertama, secara umum macam-macam tempo lagu, yaitu 1. Largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, dan presto. Dan masih banyak lagi macam-macam tempo lagu berdasarkan atau sesuai dengan jenis temponya. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, anak-anak bisa membuka buku tematik 5G pada halaman 14 dan 15. Anak-anak, di situ ada sebuah lagu yang berjudul Gugur Bunga. Itu merupakan sebuah lagu wajib nasional dengan nada dasar C dan temponya 4/4. Baik anak-anak, anak-anak perlu mengetahui bahwa lagu Gugur Bunga ini termasuk lagu wajib nasional. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang diwajibkan untuk diajarkan oleh guru kepada siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Jadi anak-anak, ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. 1. Lagu wajib mengandung lirik yang bertujuan menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lagu wajib biasanya menggunakan irama yang penuh semangat. Yang ketiga, lagu-lagu wajib dipelajari dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Jadi anak-anak, kita tidak hanya sekedar menyanyikan
tetapi kita harus bisa menghayati isi dari sebuah lagu tersebut. Jadi Ibu coba praktekkan cara menyanyikan sebuah lagu wajib nasional dengan melihat ketepatan nada dan tempo. Anak-anak bisa membuka buku halaman 37. Di situ ada lagu Bagimu Negeri. Nada dasarnya D, Do, dan tempo grafe. Anak-anak harus tahu grafe itu apa pengertiannya. Baik anak-anak, grafe itu sangat lambat. Sekarang Ibu coba memberi contoh cara menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Sol, do, la, sol, mi, sol, sol, do, re, mi, fa, sol, sol, mi, do, 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 re, mi, re. Sol, do, la, sol, mi, sol, sol, do, re, mi, fa, sol, sol, mi, do, re, mi, fa, mi, re, do. Ini Ibu masih membunyikan notnya. Ibu ulangi sekali lagi, anak-anak. Kita tetap memperhatikan ketepatan nada dan tempo. Sol, do, la, sol, mi, sol, sol, do, re, mi, fa, sol, sol, mi, do, 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 re, mi, re. Sol, do, la, sol, mi, sol, sol, do, re, mi, fa, sol, sol, mi, do, re, mi, fa, mi, re, do. Itu cara membaca not dan memperhatikan tempo dan nadanya. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama dengan menggunakan kata-katanya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih anak-anak. Ini merupakan lagu wajib nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Anak-anak, untuk diingat bahwa lagu wajib nasional itu sangatlah banyak yang harus kita ketahui, baik harus mengetahui cara bernyanyinya maupun kita pun harus tahu makna dan isi dari sebuah lagu tersebut. Baik anak-anak, Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang materi-materi tema 7 subtema 1. Baik anak-anak, Ibu mohon maaf jika pada saat menjelaskan materi mungkin Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan materinya. Jika anak-anak belum bisa memahami atau ada beberapa yang perlu ditanyakan kepada Ibu, silakan menghubungi Ibu. Baik anak-anak, yang Ibu harapkan anak-anak tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu menaati peraturan, menaati perintah orang tua, anak-anak yang selalu rajin belajar demi bangsa dan negara, dan anak-anak juga tetap menjaga kesehatan di rumah. Bila anak-anak
berada di luar rumah, anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, terima kasih dan selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati.